Namanya tak banyak diketahui, sepak terjangnya pun masih menyimpan misteri. Banyak yang meyakini tokoh ini memiliki peran penting dalam Perang Diponegoro. Kembali berdasarkan informasi dari seorang kawan baik yang mengabarkan, jika di daerah sekitar Kalasan terdapat sebuah makam yang dari namanya diduga terkait dengan Perang Jawa ataupun Perang Diponegoro. Memang, informasi yang masuk tak begitu bisa menjelaskan kepastian tokoh yang dimakamkan di sana. Hanya disebutkan jika terkait dengan Perang Diponegoro. Dan di seantero wilayah Yogyakarta ini, memang banyak sekali makam-makam yang dikisahkan terkait dengan Perang Diponegoro, meskipun belum bisa dipastikan kesejatian kisahnya. Hal tersebut sangat bisa dimaklumi sebab nilai heroisme Perang Jawa sangat membekas dan sangat melegenda. Dan pagi ini, aku sempatkan sejenak untuk berkunjung ke wilayah Kalimati Kalasan, menuju ke sebuah lokasi yang dikabarkan merupakan makam dari seorang tokoh Perang Jawa bernama Kerto Pengalasan. Ada kisah apa di balik nama Kerto Pengalasan ini? Berikut yang bisa dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Di awal tahun 1828, pihak kolonial Belanda berhasil dengan gemilang menguasai wilayah selatan dan wilayah tengah Yogyakarta. Pasukan Pangeran Diponegoro pun terdesak ke arah barat. Rentetan kekalahan pasukan Pangeran Diponegoro berawal pada tanggal 7 Januari 1828. Kala itu, Wakil Jenderal de Kock yaitu Kolonel Kokius dibantu oleh 120 prajurit Madura dan kolone Kesultanan berhasil merebut desa Tegal Sari. Sebanyak 30 prajurit dari Pangeran Diponegoro ditawan dan sebanyak 100 ekor sapi dirampas. Setelah itu, Kolonel Kokius membakar semua desa dekat Pleret. Pasar Gede dan desa-desa sekitarnya pun dikuasai oleh pihak kolonial Belanda. 21 ekor sapi dirampas dari desa Wonokromo. Selama bulan Maret tahun 1828, Kolonel Kokius berhasil menguasai desa-desa di perbatasan Yogyakarta dan Kedu. Dilanjutkan dengan merebut desa-desa di sekitar jalan Yogyakarta dan Magelang pada bulan April 1828. Dalam waktu 3 bulan, wilayah utara Yogyakarta pun berhasil direbut oleh pihak kolonial Belanda. Benteng-benteng pertahanan dibangun oleh pihak Belanda di wilayah-wilayah yang telah dikuasai. Benteng-benteng itu menyulitkan Patih Danurejo untuk memungut pajak. Akibatnya, pasukan Pangeran Diponegoro semakin kesulitan mendapatkan perbekalan. Pada bulan November 1828, Kiai Mojo dan 500 prajuritnya yang kesulitan mendapatkan perbekalan dikalahkan oleh pihak kolonial Belanda. Mereka pun kemudian dijadikan sebagai tawanan. Pasukan Pangeran Diponegoro dipukul mundur, terdesak ke tepi barat Kali Progo pada bulan April 1828, dan di sanalah kabarnya ditangkap seorang tokoh bernama Kerto Pengalasan. Menurut Peter Carey dalam buku berjudul Sisi Lain Diponegoro, Babat Kedung Kebo dan Historiografi Perang Jawa yang terbit di tahun 2018, Kerto Pengalasan pertama kali bergabung dengan gerakan Pangeran Diponegoro di tahun 1825.
di masa awal berlangsungnya Perang Jawa. Kerto Pengalasan merupakan keturunan Mataram yang membenci kolonial, sama halnya seperti Pangeran Diponegoro. Gerakan Kerto Pengalasan memusuhi Belanda terjadi secara masif dengan mengomandoi beberapa pasukan yang dipimpin secara langsung oleh Pangeran Diponegoro. Menurut Peter Carey, Kerto Pengalasan memiliki visi dan misi yang sama dengan Pangeran Diponegoro. Mereka ingin menjadi orang-orang berpengaruh di negeri Mataram. Namun, politik gelap kerajaan telah menyingkirkan mereka menjadi pemberontak. Bagi Kerto Pengalasan dan Pangeran Diponegoro, kolonial Belanda merupakan sebab Mataram menjadi kerajaan yang membelot dari ajaran para leluhur. Gerakan Pangeran Diponegoro yang di dalamnya terdapat Kerto Pengalasan ternyata mendapat dukungan yang besar dari rakyat Jawa. Bagi rakyat Jawa, Pangeran Diponegoro dan Kerto Pengalasan adalah keturunan Mataram yang baik dan memihak cita-cita rakyat. Sebab mereka merupakan keturunan Mataram yang membelot dari saudara-saudaranya di keraton. Kerabat Mataram yang berada di keraton kala itu merupakan pihak yang pro pada kolonial Belanda. Rakyat pun merasa kecewa dan memihak gerakan Pangeran Diponegoro. Pada masa awal Perang Jawa, pasukan Kerto Pengalasan berhasil memimpin pasukan Pangeran Diponegoro menyerang basis Belanda di sisi barat Sungai Progo, yang saat ini kemungkinan adalah Wates. Pasukan mereka sukses menghancurkan markas inti kolonial Belanda. Hal ini mengakibatkan pemerintah kolonial semakin serius menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Beberapa tahun berlangsungnya Perang Jawa, semakin banyak pasukan yang gugur dan mempengaruhi kesuksesan Perang Jawa. Hal ini kemudian mendorong Pangeran Diponegoro menjalankan strategi penjebakan untuk Belanda dengan mengutus orang kepercayaannya agar pura-pura menyerah pada mereka. Orang yang diutus oleh Pangeran Diponegoro untuk berpura-pura menyerah pada pihak kolonial Belanda tak lain adalah Kerto Pengalasan. Menurut Peter Carey, dalam Babat Kedung Kebo, strategi menyerahnya Kerto Pengalasan terjadi pada tanggal 17 September 1829. Kerto Pengalasan berpura-pura menyerah pada pihak kolonial Belanda dengan cara mengirim surat kepada kerabat Mataramnya yang pro pada pemerintah kolonial, yaitu Tumenggung Cokrorejo. Tumenggung Cokrorejo merupakan pejabat Mataram yang amat sangat dekat dengan pihak kolonial. Dalam surat itu, Kerto Pengalasan meminta bantuan Tumenggung Cokrorejo menyampaikan penyerahan dirinya pada Belanda. Tak lama kemudian surat itu pun diterima oleh pihak kolonial Belanda. Kerto Pengalasan menyerahkan diri kepada Tumenggung Cokrorejo dan pihak kolonial di satu tempat yang sakral, yaitu di Benteng Bubutan yang terletak di Desa Bagelen, perbatasan antara Kulon Progo dan Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 11 November 1829. Perwakilan kolonial yang menemui Kerto Pengalasan adalah komandan yang memimpin di Kedung Kebo, sisi timur Sungai Bogowonto bernama Clarence. Namun Clarence mencurigai niat Kerto Pengalasan untuk menyerah dan ikut bergabung dengan kolonial Belanda. Hal tersebut dicurigai Clarence merupakan strategi jebakan Pangeran Diponegoro. Meski merasa curiga, Clarence tetap menerima permintaan Kerto Pengalasan tersebut. Clarence juga memperlakukan Kerto Pengalasan sebagai orang yang istimewa. Konon hal ini dilakukan untuk meluluhkan hati Kerto Pengalasan jika benar dia adalah utusan Pangeran Diponegoro yang menjalankan strategi penjebakan. Semakin lama Kerto Pengalasan berada di pihak Belanda, Clarence semakin curiga pada Kerto Pengalasan. Pihak kolonial Belanda semakin hati-hati dengan tingkahnya yang menunjukkan kejanggalan. Salah satu tingkah Kerto Pengalasan yang kontroversial adalah ketika Kerto Pengalasan menunjukkan hidup mewah dengan meminum minuman beralkohol seperti anggur dan hobi menghisap candu. Menurut pihak kolonial Belanda, hal ini adalah strategi Pangeran Diponegoro supaya orang yang diutusnya benar-benar dipercaya pro pada mereka. Sikap lain yang paling menonjolkan Kerto Pengalasan sebagai orang suruhan Pangeran Diponegoro adalah ketika secara terang-terangan Kerto Pengalasan meminta jabatan pada pemerintah kolonial. Di sela-sela permintaan itu, Kerto Pengalasan membawa surat dari Pangeran Diponegoro yang berisi himbauan untuk menghentikan perang. Clarence ternyata kemudian memanfaatkan surat itu untuk menjebak Pangeran Diponegoro. Clarence dan De Kock menjebak Pangeran Diponegoro dengan cara pura-pura menyetujui diplomasi.
Namun di balik persetujuannya itu, terdapat misi penangkapan yang terjadi pada tanggal 28 Maret 1830 di Magelang, Jawa Tengah. Hingga saat ini, tak jelas keberpihakan Kerto Pengalasan ada di pihak mana. Sebab setelah Perang Jawa berakhir, Kerto Pengalasan dikabarkan hidup di daerah Semarang dan menjalani hari-hari dengan penuh kedamaian, seolah tak tersentuh oleh pihak kolonial Belanda. Tidak begitu sulit menemukan lokasi pemakaman yang diduga sebagai tempat peristirahatan terakhir tokoh yang bernama Kerto Pengalasan, karena telah ditandai di Google Maps. Melintasi persawahan yang menghijau dan suasana sejuk setelah hujan semalam, akhirnya aku melihat sebuah komplek pemakaman yang terdapat di tengah persawahan. Dan aku pun segera menuju ke lokasi tersebut, memasuki jalan makadam yang terhubung dengan pintu masuk komplek pemakaman. Lokasinya tampak sangat sederhana. Terdapat beberapa makam yang terlihat sepuh berada di pelataran komplek makam ini. Dan juga terdapat sebuah cungkup yang unik dengan warna yang mencolok.
Aku pun segera memasuki area komplek. Namun aku tak mendapati keterangan apapun mengenai komplek pemakaman dan siapa saja yang dimakamkan di area ini. Jadi bisa dipastikan jika kisah yang meliputi tokoh yang bermakam di lokasi ini merupakan kisah lisan turun-temurun yang sangat mungkin telah banyak mengalami distorsi di sana-sini. Namun hal itu bukan menjadi alasanku untuk tidak menghormati siapapun yang berada di sini. Aku pun kemudian segera berdiam diri, mengaturkan hormat dan berharap segala kebaikan tercurah pada siapapun yang berada di komplek pemakaman ini. Memang, hal-hal yang aku kemukakan tadi menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika menelusuri jejak makam ataupun peninggalan yang berkaitan dengan kesejarahan, sebab sangat minim sekali data yang berkaitan dengan hal itu. Dan aku pun kemudian meninggalkan komplek pemakaman yang disebutkan dan dipercayai sebagai makam dari Kerto Pengalasan, dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam benakku yang mungkin suatu saat akan terjawab, namun entah kapan.